Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam. Halo teman-teman semua, baik lagi di akun channel John Faron Suherlan. Nah, pada video kali ini, seperti biasa di konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk, kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Juan udah mendatangkan salah satu narasumber nih ya dalam rangka Osjur Nusantara. Mungkin sebelumnya teman-teman juga udah lihat video aku yang sebelumnya bareng sama anak Aceh. Dan sekarang dari Aceh kita turun sedikit ke Sumatera Utara. Dan udah bisa lihat juga teman-teman semua dari virtual background dan juga judul yang Juan tulis di YouTube ini, teman-teman udah nggak asing lagi mungkin ya sama universitas yang satu ini, yaitu ada teman dari Universitas Sumatera Utara dan lebih tepatnya dari jurusan manajemen. Tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja hadirkan. Ini dia narasumber kita untuk hari ini. Nama aku Gemelia ya. Asalnya dari Medan, kampusnya ya bisa dilihat ya dari USU. Jurusan aku manajemen angkatan 2018. Oke, angkatan 2018 berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya menyusun ya? Atau belum? Iya. Oke, sesama angkatan 18 pasti sama-sama ini ya, tahu keresahan gitu ya. Iya. Ini. Oke, Kak Geme, kita langsung aja masuk kali ya ke pertanyaan-pertanyaan yang biasanya aku tanyakan di obrolan seputar jurusan ini nih. Karena udah banyak juga nih yang request soal program studi manajemen di Universitas Sumatera Utara. Nah, Kak Geme, kalau misalkan boleh tahu, dulunya Kak Geme tuh masuk ke manajemen di USU tuh lewat jalur apa sih, Kak? Boleh ceritain? Kalau aku jurusannya mandiri, jalurnya mandiri gitu. Okay. Jadi di USU itu ada jalur mandiri, apa tuh kan namanya, Kak, kalau boleh tahu? Mandiri, ya jalurnya mandiri aja kali ya. Oh, nggak ada sebutan apapun, misalnya kayak SM atau apa enggak? Pokoknya intinya masuk jalur mandiri. Waktu itu tesnya gimana tuh, Kak? Boleh gak sih ceritain sedikit soal waktu pas Kakak perjuangan akhirnya masuk lewat mandiri jurusan manajemen ini? Dulu aku tesnya itu gimana ya, kayak di fakultas-fakultas gitu ya. Kalau aku dapat bangkunya di Fakultas Hukum. Jadi aku tesnya di Fakultas Hukum. Nah gitu sih kayaknya. Ya bingung ya dengan soal-soalnya dulu. Oke. Agak-agak susah. Apa, Kak? Materi soal yang diujikan itu apa? Sama sih kayak SBM tentang yang kerajaan-kerajaan, kalau sejarah gitu ya. Oh, jadi emang pokoknya mah yang diteskan tuh sosum, karena manajemen di sana masuk ke sosum ya, Kak ya? Ya, sosum. Dan itu apa sih, nggak jauh beda sama SBM, tapi emang ini versi yang mengadakannya dari Universitas Sumatera Utara itu sendiri kali ya, Kak ya? Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu nih ya, waktu dulu kenapa sih Kakak akhirnya pilih jurusan manajemen? Pribadi ya, aku tuh anaknya kurang suka akuntansi ya, ngitung-ngitung aku kurang agaknya lelet gitu ya. Nah, terus bagian ekonomi pembangunan juga gimana ya, hitungan juga, matematika dasar ya, sama hukum politik aku kurang. Jadi kalau manajemen tuh aku lebih kayak lebih sukanya bisnis. Dulu aku pengen tuh jadi pembisnis gitu, jadi manajer, makanya aku jadi pengen manajemen. Oke, oh berarti emang dari dulu maksudnya selaras sih dari SMA tuh emang udah IPS, terus suka di bidang untuk apa ya, manage ataupun bisnis. Meskipun memang sebenarnya kayaknya manage juga nggak lepas dari hitung-hitungan ya. Iya, tapi nggak berat banget sih kayak akuntansi. Bisa nggak sih, Kak Game, bisa ceritain nggak sih seputar ospek Univ kayak gimana vibes-nya? Dulu kalau misalnya nginget-nginget offline banding online sekarang tuh lebih enak offline sih ospeknya ya. Betul. Iya kan. Soalnya dulu kita ada pas aku lagi zaman-zamannya mozaik tuh buat mozaik, iya sama-sama. Iya, gitu. 18 mozaik. Nah, kita buat dari yang hari pertama, ada 3 hari tuh.
hari pertama tuh kita ngumpul semua fakultas, fakultas tuh di lapangan USU. Nanti di situ ada nyanyi Indonesia Raya, biasa lah ya, Indonesia Raya, mengandungkan cipta, kata sambutan dari rektor. Nah itu selesai, kita tuh dibawa ke fakultas masing-masing sambil nyanyi-nyanyi lagu fakultas masing-masing. Nah, terus nanti hari pertama, kedua, dan ketiga tuh ya paling materi. Kita di sana kasih materi di kelas-kelas gitu oleh dosen-dosen yang di sana. Terus juga di hari terakhir baru kita ada acara buat kayak misalnya per fakultas itu ada kayak nyanyi, ada apalagi ya nari gitu sih. Gitu aja sih kayaknya, sama bikin mozaik lagi per fakultasnya. Oke, maksudnya tapi antara ospek univ sama ospek fakultas tuh nyatu gitu atau beda sih Kak rangkaian acaranya? Nyatu, nanti cuman kayak aku kemarin dari jam 8 sampai jam 10 untuk yang hari pertama, dari jam 10 sampai jam 5 sore itu udah di fakultas, tapi setelah itu udah di fakultas aja selanjutnya. Ada gak sih Kak hal yang menarik yang sampai sekarang susah banget buat dilupain gitu? Momen ospek, boleh deh sedikit spill. Aku paling acara terakhir sih, karena banyak acara-acaranya. Ya ada petasan, ada apa sih? Bom apa ya yang ada warna-warnanya, asapnya apa sih namanya, aku lupa. Iya, smoke bomb. Iya, smoke bomb. Nah itu warna-warnanya. Jadi emang euforia ospeknya tuh kerasa ya di hari terakhir. Iya, itu kan? Hari terakhir tuh kerasa banget. Oke. Tapi itu berarti belum masuk ke ospek jurusan ya, belum ya? Udah di situ udah. Itu ospek jurusan udah termasuk sih di situ. Oke. Nah, terus yang selanjutnya nih Kak, kalau misalkan di prodi manajemen itu sendiri, kira-kira mata kuliah dasar apa nih yang harus para camaba tuh kuasain ataupun tahu gitu? Apa ya, kalau aku pribadi paling kalau yang di manajemennya ya palingnya akuntansi deh. Akuntansi pertama, kedua, terus ada analisis keuangan. Dan yang paling penting tuh harus ya kayak kita harus metodologi penelitian ya buat skripsi. Itu sih yang harus dijaga. Tapi harus itu kalau untuk metodologi mah ini kan nanti di semester nanti kan, untuk awal-awal paling dasar-dasar manajemen. Iya, gitu kalau kita dasar-dasar sih. Pengantar. Kalau yang dasar paling akuntansi. Oke, nah tadi buat teman-teman para camaba semua, calon mahasiswa baru udah dikasih tahu ya sama Kak Gemem bahwasanya ketika masuk nanti nggak usah khawatir karena semua juga nanti pasti belajar dari awal mengenai dasar-dasar manajemen, terus juga dari pengantar ekonomi mungkin ya Kak ya, dan juga hal-hal yang lainnya lah. Nah terus Kak Geme apa ya, boleh nggak sih ceritain lingkungan pertemanan di sana gimana, khususnya di jurusan manajemen? Apakah tipikal yang ambis-ambis kah atau yang santai-santai tapi akhirnya tugas kelar kah atau gimana Kak? Yang Kakak rasain nggak apa-apa, nggak usah takut nanti akhirnya di-spill sama orang-orang, santai aja. Kalau aku pribadi ya, ini pribadi loh, untuk anak USU yang nonton ini pribadi ya. Kalau aku sih termasuk pertemanan aku semuanya orangnya santai ya, nggak ada yang ambis. Ada sih di kelas aku yang ambis, jadi setengah-setengah gitu sih. Ada yang ambis, ada yang santai. Jadi kayak ada yang langsung pulang habis kuliah, ada yang keluyuran gitu, kayak udah deh besok kuliah paling cuman belajar lagi gitu sama dosen, nggak ada lagi apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya yang ambis kan pulang belajar gitu, jadi setengah-setengah sih gitu. Oke, jadi maksudnya akhirnya apa ya, lingkungan pertemanan di sana beragam gitu ya Kak ya? Ya, dan nanti mungkin buat para camaba tinggal memilih apakah pengen masuk golongan A, golongan B, tapi manapun golongan ya. Yang penting tetap dibawa happy ketika kuliah dan juga jangan ngerasa ada beban. Benar gak? Setuju gak sih Kak? Ya, benar. Oke. Benar. Nah, ini jawab cepat ya. Aku mau ngasih pertanyaan tapi jawab cepat. Sebutkan 3 kata yang mewakili jurusan Kakak, manajemen. 1. Seru. 2. Membingungkan. 3. Membingungkan. Wow. Seru, membingungkan.
Wow. Dan ketika teman-teman kepo, apa sih di balik kata seru, membingungkan, dan kepo itu, makanya gak usah ragu buat nanti daftar di manajemen Universitas Sumatera Utara. Dan nanti ketemu mungkin ya sama Kak Gemi, atau mungkin Kak Gemi nanti udah jadi alumnus ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, ini sebenarnya pertanyaan dasar juga sih Kak, dari mungkin banyaknya jurusan ataupun program studi manajemen, kenapa sih akhirnya kakak menjatuhkan pilihan di Universitas Sumatera Utara? Jujur, sebenarnya bukan pilihan pertama aku ya. Oke. Tapi kita ya semuanya bersyukur aja kita dapetnya di sini ya. Nah, aku milih USU karena orang tua aku pengennya aku tinggal sama orang tua aku di kota Medan, ini. nggak boleh jauh-jauh. Oke. Iya, nggak boleh jauh-jauh. Ya Kak. Iya. Oke. Terus? Ya gitu sih kenapa aku milih ini. Nah kemarin sebenarnya udah pasrah aja nih mau masuk apa enggak ya. Masuk apa enggak nih di USU. Tapi ya syukurnya sih masuk di PTN ini. Nah itu sih alasannya karena orang tua nggak mau jauh-jauh gitu, pengennya sama aja. Ketika akhirnya memang masuk juga lewat jurusan mandiri, itu di situ pasti ada campur tangan doa dari orang tua, setuju nggak sih? Karena kan iya benar. Mau jauh-jauh juga kan. Dan tapi ngomong-ngomong soal Universitas Sumatera Utara, banyak juga kok teman aku yang dari sini, base dari Jawa Barat dan terutama Jakarta, teman aku tuh ya, mereka akhirnya terbang gitu, namanya merantau gitu ke Medan. Oh iya. Dan sedikit-sedikit menyesuaikan gitu ya, mungkin dari segi bahasa dan juga kebiasaan sana. Jadi orangnya barbar ya? Iya, dapat insight baru, dapat juga pengalaman baru, dan tentunya agak salah untuk kuliah dimanapun gitu kan. Yang penting dari kitanya. Iya. Oke. Ngejalaninnya pengen gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, boleh nggak sih kasih motivasi nih buat para calon mahasiswa baru mungkin yang juga masih bingung buat cari kuliah atau juga masih ragu buat kuliah, terutama masih ragu buat masuk ke manajemen Universitas Sumatera Utara, boleh Kak dikasih motivasi terlebih dahulu? Ini buat yang ke manajemen USU maksudnya? Ya, boleh. Buat para maba nih yang masih ragu ke manajemen USU, nggak perlu ragu karena kalau kalian memang minat dan bakatnya di situ di manajemen tuh nggak apa-apa, yakin aja karena semua nanti kan dibelajar ulang lagi, nggak susah, nggak ya pasti belajar sama kok kayak yang di SMA sih menurut aku pribadi ya pelajaran-pelajarannya. Terus juga di manajemen USU juga seru-seru pertemanannya, apalagi kalau misalnya nanti kita udah cepet-cepet ya offline, nanti ketemu sama senior, nanti diajarin gimana caranya bisa saling sharing, jadi nggak perlu ragu lah kalau misalnya pengen masuk ke manajemen USU. Oke, tadi udah dapat motivasi nih buat para calon mahasiswa baru, ayo jangan ragu, jangan bimbang. Ketika teman-teman jatuh cinta ataupun suka dan minat terhadap manajemen, langsung aja daftar gitu. Terakhir Kak, boleh terakhir Kak, boleh untuk ajakan nih, sekali lagi ajakan buat para camaba buat daftar di kampus Universitas Sumatera Utara, khususnya juga di prodi manajemen, boleh. Buat camaba, ayo daftar karena kampus aku seru. Ada banyak event-event acara di himpunan aku. Kalian harus daftar karena semua seniornya itu baik. Terus bisa saling sharing, acaranya juga bagus, terus prodinya keren. Waduh, sangat lantang dan tegas ya tadi dari Kak Geme soal prodi manajemen. Tapi kalau misalkan boleh tahu, nanti gelarnya apa sih? Masih SE ya? Masih masuk ekonomi atau SM? Ya, masih SE. Oh, SE. Masih SE sih. SE, oke. Dan terakhir, kalau misalkan dilihat dari jejak alumni nih Kak, prospek kerja dari jurusan manajemen khususnya di Universitas Sumatera Utara kebanyakan jadi apa nih Kak? Kalau dilihat dari jejak alumninya nih. Dari yang alumni aku lusi, aku lihatnya mereka pada buka bisnis ya. Buka bisnis sama kerja di bank, kalau aku nggak salah ya, di bank sama
ada si kantor, tapi lebih dominan itu setahu aku pada buka bisnis sih mereka. Oke, entrepreneur ya, pembisnis ya. Oke, nah semoga juga nanti banyak nih pembisnis muda jebolan dari Universitas Sumatera Utara yang juga bisa berdedikasi untuk Indonesia. Amin. Wah, keren, amin. Amin. Oke nih Kak Gemi, karena waktu kita gak banyak, jadi mau gak mau kita harus mengakhiri pembicaraan kita sore hari ini, tapi gak usah khawatir buat teman-teman semua yang masih kepo banget sama jurusan manajemen khususnya di Universitas Sumatera Utara, nanti langsung aja boleh tanya-tanya langsung ke narasumbernya ke Kak Geme. Oke, nanti aku tulis Instagramnya Kak Geme di bawah videonya Kak Geme ya. Jangan lupa di follow dan juga DM aja. Dan kalau bisa nanti sertain tahu dari mana, tahu dari YouTube-nya Kak Juan gitu. Benar. Oke, kalau kayak gitu karena di sini juga sepertinya sudah tidak kondusif, hujan besar. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat khususnya kepada adik-adik kelasnya. Oke? Dan juga sampai jumpa lagi Kak Geme. Thank you banget ya Kak. Thank you banget. Thank you ya Juan.